Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribu Tawandi di perjalanan Halo Kota Batik. Untuk sesi pertama ini ada gelar wicara inspirasi bisnis bersama saya Ribu Tawandi dan juga ada bintang tamu spesial seperti biasa ya. Nah, siapakah bintang tamu yang hadir pada siang hari ini? Ini sih kalau lihat flyernya ya, wajahnya nggak asing banget. Saya kayaknya masih ingat-ingat, agak-agak ingat-ingat lupa gitu ya. Kayak kuburan dong ya. Nah itu wajahnya itu sering banget saya jumpai narasumber kita. Nah namanya adalah Wahdania. Nah kita akan ngobrol apa sih? Ini kita akan ngobrol tentang inspirasi bisnis yang dijalankan oleh Mbak Wahdania ini berkenaan dengan bisnis hijab. Wah, seru tuh. Karena memang ya yang namanya hijab selain menjadi tren, ini juga menjadi kebutuhan terutama perempuan, kaum perempuan. Kita bisa bayangkan ya bahwa populasi perempuan di Indonesia saja deh, nggak usah jauh-jauh di Pekalongan, Batang dan sekitarnya, kayaknya lebih mendominasi deh ya daripada kaum bapak-bapak. Emak-emak itu lebih banyak daripada bapak-bapak, atau laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Nah, artinya ini adalah peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, seperti apa cerita dari Wahdania? Nah, kita akan coba ulik ya selama 1 jam ke depan. Jadi Anda juga bisa bergabung melalui saluran telepon 02854244474 ataupun melalui WhatsApp di 08554200912. Oke, kita sapa saja langsung. Halo, selamat siang Mbak Wahdania. Ini aku manggilnya apa sih? Oke, ya. Dani. Iya, apa Nia ya gitu ya. Nia aja ya. Oke, ya kayaknya bisa. lebih enak ya. Nia gitu ya. Ya. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Biasa teman-teman memanggil saya itu Nia, Pak. Nia kan? Iya, Oke. jadi biar lebih dekat ya manggilnya Nia saja. Yes. Oke. Nah, ini saya tuh masih ingat wajah kamu itu nggak asing deh dari ingatan gue. Kapan sih kita ketemu? Sepertinya dulu itu saya mengidolakan Pak Ribudi ya sebagai dosen saya waktu di masa kuliah. Oh gitu. Iya. Dulu di mana? Kuliah di mana? Iya, dulu saya kuliah di IAIN Pekalongan. Oh iya, sebelum Iya. jadi UIN ya. Yang sekarang ya. Betul Angkatan tahun berapa banget. berarti? Angkatan tahun 2012. 2012. Iya. Oh iya, aku berarti kalau 2012 itu berarti aku masih baru-barunya ke Pekalongan tuh. Karena saya pulang Pekalongan itu, pulang kampung Pekalongan itu 2009 akhir, jadi awal 2010 lah. Ya 2 tahun berarti aku iya, baru iya, tinggal di iya. Pekalongan. Mm. Oke, dulu jurusan apa? Dulu kalau saya itu jurusannya itu PAI. Iya, PAI. PAI. Ini menarik nih. PAI, Pendidikan Agama Islam. Iya. Tarbiyah berarti ya. Betul banget. Terus tiba-tiba banting setir ke bisnis. Iya. Emang nggak pernah ngajar sebelumnya? Pernah sih sebelumnya, pernah. Gimana Sampai sekarang pun masih Oh, masih ngajar. mengajar. Iya. Oh, berarti ngajar tetap jalan, bisnis juga oke. Iya. Gitu. Jadi untuk saat ini saya masih terjun di dunia pendidikan, masih mengajar di salah satu MI swasta di Kota Pekalongan, Di mana tuh? di Minumbuaran. Oh, Minugua. Iya. Ampun. Tempatnya Ustadz Danu bukan ya? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya? Iya. Bukan ya. Nah, udah lama di sana? Dari awal lulus kuliah, berarti dari tahun 2017 sampai sekarang. 2017 ini 2015. 2025 berarti Menginjak sekitar 8 tahun. Iya, 7 atau 8 tahunan. Wow. Iya. Betah juga ya. Alhamdulillah, ya. Apa sih yang saya pengen ngulik aja ya.
Apa sih yang menarik dari ngajar di MI menurut kamu? Nek menurut saya ya, yang menarik itu dari dalam diri saya sendiri ya. Oke. Saya itu setiap harinya itu belajar hal-hal baru. Seperti ilmu-ilmu baru, berkenalan dengan anak-anak baru juga. Kan setiap tahunnya itu ganti murid ya. Ada baru suasana ya. yang berbeda. Jadi kayak nggak monoton aja gitu. Tantangannya seru kali ya. Seru, ya. Jadi kalau MI itu ya dituntut untuk lebih kreativitas. lebih kreatif dan lebih sabar Dan kayaknya. lebih sabar, iya. Tapi bagus lah. Saya dukung ya. Kaum Hawa itu lebih banyak berperan di pendidikan, ya sudah tempatnya. Kenapa? Karena kan guru pertama dalam keluarga pun Adalah ibu. Iya, Iya betul kan? sekali. Maka sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari gitu kan. Dan memang akhirnya kan gini, kamu ketika berhadapan dengan anakmu sendiri kan jadi enjoy aja. Iya, betul. Karena sudah terbiasa menghadapi anak-anak di sekolah gitu kan. Dan juga udah punya pengalaman lah bagaimana menghadapi anak yang seperti ini, karakter gitu. yang berbeda-beda seperti itu. Dulu di PGMI, Dulu enggak. PAI. PAI berarti. Berarti ngajar di MI agama Islam. Enggak, guru kelas. Oh, guru Enggak kelas. linear juga. Iya. Wih, pusing tuh pasti. Harus Iya. belajar matematika, bahasa, ya kan? Iya, Semua. harus menguasai semua mapel yang ada di kelas tersebut. Nah ini sebagai guru MI dengan apalagi guru kelas ya dengan seabrak kesibukan. Gimana ceritanya kok bisa sampai akhirnya sempat bikin bisnis yang sebegitunya? Cara bagi waktunya gimana? Iya, cara bagi waktunya ya. Untuk saat ini, alhamdulillah kalau pagi sudah ada yang jaga di toko. Oke. Udah ada karyawannya. Nah, nanti kalau malam itu baru fokus ke saya. Saya yang jaga, saya yang meninjau gitu. Oh, berarti bentuknya udah toko. Iya, untuk saat ini. Kalau dulu-dulu belum. Oh, dulu. Iya. Makanya saya pengen nanya nih. Ngerintisnya gimana tuh? Awalnya ceritanya gimana tuh? Kalau awal merintis ya, berarti kalau sebenarnya keinginan untuk menjadi pembisnis itu sudah ada di masa-masa kuliah. Zaman kuliah. Itu udah mulai pingin ke dunia bisnis. Misal waktu kuliah itu saya sempat jualan pulsa, jualan coklat. Nah itu. Tapi waktu itu saya itu kayak belum menemukan peluang bisnis yang tepat gitu, Pak. Yang asik, yang mana passionnya dirimu banget gitu. Iya, belum betul ketemu ya? banget. Berarti sudah bakat dong berbisnis dari sejak lama. Enggak bakat juga sih. Enggak gini. Yang ngajarin kamu bisnis siapa sih? Sebenarnya kalau untuk belajar bisnisnya mungkin bisa dikatakan saya itu otodidak, Pak. Otodidak dan hanya mengamati lingkungan sekitar saja. Coba belajar. Jadi hanya mengamati lingkungan sekitar. Jadi lanjut yang tadi ya, yang dari masa kuliah itu ya. Kemudian akhirnya saya vakum dalam dunia bisnis karena saya rasa belum menemukan kecocokan. Oh gitu. Saya waktu kuliah jadi fokus di organisasi. Kemudian di tahun 2021 itu saya kok merasa bahwa kok diri saya itu stuck, monoton, nggak ada target kehidupan apapun lah yang lebih berkembang lagi, yang lebih baik lagi ya. Jadi saya merasa kayak stuck gitu ya. Jadi di situ saya kegelisahan itu muncul, Pak. Gelisah. Saya ingin membuat karya apa ya? Saya harus saya harus membuat apa ya biar bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Biar jadi hidup saya itu nggak monoton saja gitu. Kemudian akhirnya di tahun 2021 itu setelah sekian lama vakum, keinginan lama atau mimpi lama itu muncullah kembali. Apa tuh keinginan lama? Keinginan untuk bisnis hijab.
Ya. Awalnya di situ ya. Lah dilalah di tahun 2021 juga itu saya melihat peluang. Oke. Akhirnya baru bisa terrealisasi di tahun 2022. Oh, berarti setahun kemudian. Iya, 2022 betul. Mulai ngerintis bisnis hijab ini ya. Gitu ya. Ya, betul banget. Awalnya gimana tuh? Yang awal memulai bisnis hijabnya gimana tuh ceritanya? Awalnya itu saya itu hanya modal uang 1 juta saja. Iya, 1 juta saja. Oke. Jadi, saya mencoba beli kain dengan uang 1 juta itu. Kemudian saya bikin, saya masih ingat hijab pertama kali yang saya bikin itu pasmina. Pasmina model kayak gini nih yang saya pakai ya. Pasmina dari kain seruti. Gini, Jadi kan belum bisa beli kain yang roll-rollan ya Pak ya. Jadi saya beli itu hanya berapa meter, terus berapa varian warna, terus saya jahitkan jadi hijab gitu. Itu kamu kerjain sendiri atau dikerjakan ke orang lain? Kalau untuk jahitnya ke orang lain, ya. 1 juta ya? Iya, dari model 1 juta. Itu nekat atau gimana ceritanya? Itu sih model nekat aja ya. Iya kan? Tapi gini, banyak orang yang berpandangan bahwa mereka tuh takut untuk membuka atau mengawali sebuah bisnis karena berpikir bahwa aku belum punya cukup modal. Iya, betul, banyak Karena, banget. iya kan? Rata-rata kan berpikirnya gitu. Dirimu cuman ada uang 1 juta. Saya katakan cuman 1 juta karena kan orang berpikir memulai sebuah bisnis minimal 10 juta melangkah, gitu kan? Ini kamu berani 1 juta. Iya, Jadi pesan untuk teman-teman semua ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Iya, apa yang ada di pikiran kita, apa keinginan kita, silahkan kalian itu berhak untuk merealisasikannya. Ya, untuk masalah hasilnya itu nanti akan berjalan dengan jalannya waktu. Gitu. Tapi dari 22 sekarang 2025 berarti sudah berjalan 3 tahunan. 3 tahun. Bagus loh. 3 tahun bertahan itu bagus loh. Kadangkala kan bisnis itu kalau kita baru mencoba, baru merintis, 1 tahun jalan itu biasanya terseok-seok dan rata-rata banyak yang akhirnya tumbang. Nah, saya ingin ngerti cerita kamu ketika awal-awal itu kan pasti ada masa-masa ketika kok gini sih? Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu gimana? Kalau terseok-seok awal-awal pertama itu tetap ada ya Pak ya. Jadi seperti saya itu terkendala di toko ya. Jadi awal merintis usaha itu kita belum punya toko Pak. Ya. Jadi belum punya toko. Setiap hari itu saya mengeluarkan produk hijab saya keluar. Saya gotong keluar. Kemudian kalau malam saya masukkan lagi. Itu setiap hari. Hampir sekitar 2 tahun. 2 tahun. Ya, hampir sekitar 2 tahun. Jadi kalau hujan pun kan di luar nggak ada atapnya ya. Itu berarti awal mula itu masih bentuknya lapak gitu. Bentuknya itu cuma kayak di garasi tok gitu di depan rumah. Di depan rumah. Ya, cuma kayak garasi di depan rumah tok. Kemudian saya bawa keluar setiap pagi dan saya masukkan setiap malam. Gitu. Bongkar pasang terus. Betul, bongkar pasang. Karena kalau melihat tipe di lingkungan sekitar saya, jadi kan lingkungan sekitar saya itu daerahnya jauh dari kota, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau punya dagangan hanya di dalam ruangan saja, itu orang itu mau masuk itu takut, enggan, khawatir, enggan, iya. Karena berpikir, itu kan rumah, bukan toko, gitu betul kan? banget, ya. Jadi saya berusaha agar orang itu nggak khawatir, nggak enggan untuk tanya, sekedar mampir seperti itu ya. Jadi bisa juga nih ya tips buat teman-teman, kalau jualan itu silahkan jualannya itu diperlihatkan sama orang banyak ya. Bisa dibawa keluar ke
tempat yang lebih ramai seperti itu. Karena kadang orang itu malu untuk bertanya kalau tempatnya itu agak masuk ke dalam rumah Iya, gitu. betul. Oh, berarti di depan rumah gitu di halaman. Iya, di halaman, di teras lebih tepatnya. Nah ini sempat nggak waktu awal-awal itu seperti yang kamu katakan dibawa ke tempat rame-rame, sempat nggak ikut katakanlah buka lapak di acara misalkan ada pasar Tiban kayak atau apa gitu? Kalau buka lapak di acara tertentu belum sih. Cuman dilalah di depan rumah itu kayak pusat keramaian. Lah itu kenapa kok saya bilang di tahun 2021 itu menemukan sebuah peluang ya. Karena di lingkungan yang tempat saya tinggali sekarang itu pusat keramaian, Pak. Di mana sih rumahnya? Di daerah Budren, Sidorejo, Tirto. Tuh ya itu memang ramai sekarang. Iya. Dulu memang agak belum begitu seramai sekarang. Betul. Di perempatan itu. Iya, di perempatan itu. Kan ya, itu pasar ya? Iya, kalau pagi itu untuk pasar belanja sayur-sayur gitu. Iya. Cuma kalau malam itu berubah ganti kayak jajan-jajan gitu, betul. Iya, pusat keramaian. Pusatnya daerah Tirto sih. Betul banget, iya. Orang-orang dari mana aja selalu ke situ. Daya magnetnya luar biasa. Iya, gitu. Pinter juga nih cari cuan. Mumpung ya didukung sama alam kan. Iya, didukung sama faktor alam ya. Ada peluang, kenapa tidak? Betul, artinya Iya. karena tinggal di daerah rame ya manfaatin gitu. Betul banget. Dan modal memang nggak harus gede kalau di daerah yang seperti itu. Iya. Beda ketika misalkan saya tinggal di daerah Blado yang jauh di gunung sana misalnya, kan harus turun ke pasar cari pasar peluang yang paling memungkinkan. Ya ini mah tapi gini, orang yang kadang kala lihat keramaian, berarti dirimu tipikal orang yang enjoy aja dong dengan keramaian. Ya, nggak terlalu terganggu sih dengan keramaian, nggak masalah ya. Di situ saya malah melihat peluang. Apa sih peluang yang bisa saya lakukan di lingkungan yang seperti ini? Kan saya pendatang ke situ, Pak, ikut suami. Asli mana? Aslinya Sepacar. Ya tapi kan masih daerah Tirto Masih juga. satu daerah, ya. Cuma kalau di desa yang saya tinggali itu kan nggak seramai seperti yang sekarang. Berarti rumahmu yang di tepi jalan yang daerah dekat-dekat pasar itu? Betul, yang ya. mau ke arah Karanganyar. Betul, mau ke arah Karanganyar, dari iya. perempatan belok kiri. Kalau Berarti dari arah sini. dari arah timur. Timur. Nek kalau dari arah timur itu berarti beloknya ke kanan. Oh, ke kanan. Ya, Berarti ke arah Sepacar Pantura. ya? Iya. Ke selatannya ya. Nek ke selatan kan ke arah Karanganyar. Betul. Lah saya yang ke arah Sidorejo. Oh, arah Sidorejo. Iya. Deket kok, Pak, dari pasar ya, berarti sekitar 300 meteran. 300 meter ya di situ ya. Iya. Wah, kapan-kapan aku harus mampir. Harus dong. Ya. Aku sering lewat situ soalnya. Iya. Kalau ada acara-acara di tempat teman, ada juga fans radio Kota Batu kan. Alamatnya di daerah Karanganyar, banyak yang dari Tirto juga. Iya. Sewaktu-waktu saya harus mampir ke, harus ya. Ke berarti apa namanya usaha bisnismu? Namanya itu Wahdah Hijab. Wahdah Hijab. Ya. Nah, ini berdasarkan nama nih ya. Iya. Sudah bisa ditebak ya. Oh gitu. Nah, ini menarik. Kamu dirimu buka bisnis berarti setelah menikah? Iya, setelah menikah. Jadi setelah menikah itu saya menikah di tahun 2020. Setelah menikah saya sebelum menikah saya itu aktif di organisasi. Nah, setelah menikah saya langsung vakum semua organisasi. Iyalah, paham. Iya, sehingga di situ biasanya aktif di kegiatan-kegiatan kok di rumah tok gitu. Gabut lah ya. Ya gabut ya, sehingga kok saya stuck ya, nggak ada perubahan apapun
Nah, ingin kan kalau diri itu ingin selalu berkembang Pak ya. Nah, itu akhirnya muncullah keinginan untuk berbisnis. Kayaknya semua perempuan deh kayak gitu. Iya, Rasanya gitu. Jadi ini cerita aja. Iya. Istri saya aja deh misalnya, ketika dia menikah terus kemudian kami menikah, gitu. Terus kemudian ngerasa kok aktivitas cuman di rumah, istilahnya nggak ada kesibukan lain yang berhubungan dengan orang lain. Gitu. Maka salah satu yang kemudian dia jalankan kan akhirnya aktif. Kalau dia sih nggak ke bisnis ya, tapi lebih ke aktivitas sosial. Oh iya, lebih ke Iya, dia lebih ke sosialnya. situ. Nah, karena kalau dia mungkin karena hidup di dalam kampung ya, agak susah sih. Kalau misalkan mau bisnis kan repot karena harus apa ya, gotong sana gotong sini. Kalau dirimu kan sudah didukung sama lingkungan. Iya, lingkungan yang mendukung. Nah, waktu ngerasa vakum, suami gimana pas mulai bikin bisnis itu? Kalau suami sih selalu mensupport, ya mensupport semua yang saya lakukan. Jadi dia tidak pernah menuntut harus seperti ini, harus seperti itu, enggak pernah. Dia mendukung, selalu mendukung. Berarti komunikasi kamu bagus dong. Alhamdulillah bagus sih sampai sekarang ya. Suami ikut ya? Ikut, ini Kalau nggak ikut. diajak aja sekalian biar ngobrolnya santai gitu. Nah, oke. Kalau keluarga, basic keluarga, keluarga suami pebisnis. Kalau latar belakang keluarga suami itu pembisnis. Oke. Suami sendiri juga bisnis. Ya, suami sendiri juga bisnis. Ya pantas dia dukung. Kalau dia bukan orang bisnis, pasti ngapain juga. Iya, bisa jadi nggak sefrekuensi ya. Iya. Kalau dirimu sendiri, keluarga bisnis. Kalau dari keluarga saya latar belakangnya nggak bisnis. Iya, cuma ibu rumah tangga biasa. Iya. Bapak? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Iya. Saudara-saudara nggak ada yang bisnis juga? Nggak ada. Iya. Ini berarti benar-benar pionir ya dirimu ya. Iya, di lingkungan. Ya betul. Keren loh. Makanya, berani banget. Makanya saya itu mungkin belajar bisnis secara otodidak. Iya. Hanya melihat lingkungan sekitar aja dan mencoba untuk beradaptasi. Nih ada yang gabung nih. Melalui WA ada Mas Takim di Ambu Kembang. Nanya nih, alamatnya di depan SD po, gitu katanya. Alamatnya di depan TPQ. TPQ. Iya, TPQ apa ya namanya ya? TPQ Sidoarjo. Oh, TPQ Sidoarjo. Iya. Kayaknya pernah lihat deh. Tapi waktu itu belum buka deh kayaknya. Iya. Terus ini tanya lagi nih dia. Iya. Kayaknya nama Mbak Wahda ini Mbak Nia ya. Ini nggak asing nih buat Mas Takim karena dia berpikir bahwa kayaknya ini aktivis IPP ya. Iya, betul. Terus kayaknya nggak asing kata dia. Ngajarnya bareng sama Mbak Wasilatul Hasanah. Iya, betul banget. Satu teman di kantor. Iya. Wasilatul Hasanah siapa sih? Takim nanya tapi aku bikin kepo nih. Mas Takim nih. Bikin kepo. Siapa Wasilatul Hasanah? Orang mana dia? Dia orang Ambu Kembang. Iya, Kedung Uni. Dia kenal. Iya, tetangganya. Berarti Takim ini juga aktivis IPNO. Kemungkinan besarnya. Masih kenal. Iya, masih satu circle ya. Itu, nah ini menarik sih sebenarnya. Saya yakin bahwa ini dugaanku ya. Saya yakin bahwa kemampuan kamu mengorganisir, kemampuan kamu memanage bisnis ini salah satu bekal ketika bekalnya didapat dari aktivitas kamu di organisasi. Iya, betul banget Pak. Itu jadi ketika saya dulu pas masih muda ya, sekarang udah tua. Tuan mana? Ya, pas waktu muda itu saya mencurahkan semua waktu saya di organisasi ya. Itu emang banyak banget pengalaman yang saya dapatkan. Salah satunya yaitu memanage waktu, mengorganisir karyawan. Itu semuanya
saya dapatkan ilmu dari organisasi. Wes keren. Tapi ada ini enggak ya? Impact ya? Ada impactnya nggak organisasi dengan bisnismu yang sekarang kamu jalani? Istilahnya gini, kan di dalam organisasi kita itu kan hanya punya banyak teman nih, gitu kan. Nah lalu pada saat kamu mulai bikin bisnis kayak gini tuh pasti dong iklan-iklan ke teman-teman grup gitu nggak? Kalau ngiklan-ngiklan ke teman-teman grup enggak sih, cuma yang paling poin utama itu link pertemanan. Jadi ketika kita punya banyak link pertemanan, itu salah satu poin yang bisa membantu bisnis kita itu untuk berkembang. Poin banget nih. Iya, jadi link pertemanan itu sangat membantu kita dalam berbisnis. Ya. Kan nggak mungkin kita jualan di satu tempat yang beli di lingkungan tempat itu toh kan. Ya. Jadi kita harus mencoba merambah ke luar lah itu dengan link-link pertemanan itu. Oke, cakep banget nih. Link pertemanan. Iya. Jadi kayaknya Taki bisa jadi link pertemanan kamu loh. Iya. Karena teman dia ini bisnis juga. Bukan bisnis sih, tapi dia lebih tepatnya kerja di konveksi. Siapa tahu itu bisa jadi koneksi. Oke, ya. Mas Takim cerita nih bahwa Silatul Hasanah itu juga pernah datang ke Radio Kota Batik. Dia juga cerita bahwa kalau Mas Takim itu juga aktivis IPNU satu angkatan sama Mbak Wasilatul Hasanah. Iya. Nah Mbak Wahda ini juga pasti kenal banget sama Anik Mafiroh. Iya, kenal. Iya. Itu teman satu organisasi di IPNU PBNU. Ya. Nah ini dia asiknya berorganisasi, salah satunya adalah itu ya. Artinya ketika kita mau bikin bisnis, ketika kita mau melakukan apapun, gitu kan, aktivitas apapun yang berkenaan dengan banyak orang, banyak hal yang bisa dilakukan. Artinya terbuka peluang untuk bisa betul banget. Iya, lebih mengembangkan diri. Betul. Keren. Oke deh. Ada lagi yang mau gabung? Ya silakan, yang mau telepon juga boleh di 02854244474 ataupun WhatsApp juga boleh di 08554200912 ya. Ditunggu atensi dari Anda untuk ya menanyakan apa kek yang berkenaan dengan bisnisnya Mbak Nia ini, karena keren nih. Saya ngelihat bahwa potensi bisnis hijab ini masih akan cerah nih sampai kapanpun. Karena kita tahu ya, Kang Ribut ya. Jadi bisnis fashion ini nggak ada matinya. Ya nggak. Mungkin Pak Ribut sendiri udah mengamati nih sekitar kurang lebihnya 50% atau 60% perempuan di Kota Pekalongan ini sudah memakai hijab semua. Nah, boleh dibilang 80%. Iya, betul. Nah, melihat peluang itu, jangkauan pasar kita itu lebih luas. Iya. Perempuan itu lebih suka belanja daripada betul banget. Ya nggak usah jauh-jauh lah ya, coba deh dirimu aja deh koleksi hijab berapa? Banyak banget ya. Iya kan? Apalagi kalau misalkan dipas-pasin sama baju, harus matching gitu ya. Matching. Bajunya warna putih, hijabnya warna apa? Masa sih warnanya pink tambah, waduh menyala banget gitu kan? Maka harus dicari yang sesuai. Bajunya warna ungu, ya itulah perempuan dalam peluang pasar yang paling besar itu adalah kebutuhan yang menjawab kebutuhan perempuan. Jadi kita memberikan jawaban atas kebutuhan perempuan. Iya. Dan menariknya kalau bisnis hijab itu kan beda dengan kuliner nih. Kalau kuliner kan harus cepat laku. Iya, betul banget. Ya kan? Ada masa berlaku. Iya. Ada basinya. Ada expirednya ya. Ya kalau hijab boleh dibilang. Tapi pernah nggak ngalamin bahwa loh ini modelnya udah nggak tren nih, terus kemudian hijab itu dikemanain yang
yang nggak ngetren lagi? Sering banget sih ada yang nggak ngetren gitu. Nanti kita jual dengan diturunkan harganya. Oh, di rolling gitu Iya, ya? Cuma sih alhamdulillah sampai sekarang itu hijab itu modelnya kan saya itu berarti baru berkembang sekitar 3 tahunan ya. Modelnya masih stuck sih. Modelnya masih basic aja kayak gitu. Paling itu yang berbeda itu motif-motifnya. Sebenarnya kalau model hijab itu kan ada modelnya kayak bergo, pasmina, segi 4 voile. Itu kan model-model basic. Model-model basic Tinggal ya. nanti yang berkembang itu motif-motifnya. Aksesorisnya ya. Katakanlah model bergo nih ya. Bergo itu yang selukupan itu. Lah itu yang berkembang itu dikasih tali. Dikasih tanpa pet gitu. Gitu. Iya. Kalau basicnya sih cuma modelnya seperti itu aja. Yang basic itu doang ya. Iya. Motif sama warna. Yang biasanya tren itu salah satunya warna. Ya, warna seperti kan? kayak kemarin itu burgundi. Gitu. Burgundi itu yang warna apa sih? Burgundi itu kayak warna ungu tapi agak tua. Agak sedikit kayak kemerah-merahan marun gitu ya. Oh iya. Iya. Oh gitu ya. Nah, ngikutin tren warna ini kan kadang-kala muncul warna baru, sementara kan yang lama-lama terus berarti gimana tuh di rolling itu tadi ya? Ya, tapi alhamdulillah sih laku semuanya. Semua laku ya? Semuanya laku. Karena kadang kesukaan warna itu setiap orang berbeda-beda sih, Pak ya. Relatif ya. Jadi mungkin si A suka warna hijau, si B suka warna kecoklatan, si C suka warna kebiruan, ya itu laku semuanya. Kalau ini promosi yang kamu jalankan lewat media sosial atau gimana? Ya, ada lewat media sosial, lewat offline, lewat online gitu juga. Online juga? Terus kamu ini nggak? Jualan online juga nggak? Iya, jualan online juga di Shopee. Maaf, tidak boleh menyebutnya. Sama apa lagi? Iya, di online itu ya? Di online. Semua kamu jamah di situ. Iya. Ada talent dong kalau di online berarti? Kalau di online kita saat ini lebih mengutamakan yang kayak reseller. Jadi lewat reseller seperti itu. Jadi mereka ngambil ke kita, terus mereka jualin di online-nya lagi. Jadi kayak kita nyetoki gitu. Gitu. Wah, itu mah enak. Nggak repot. Karena kan biasanya ada nih teman-teman yang jualan online itu kan yang mereka itu effortnya gede ya. Iya, betul banget. Mereka akhirnya bikin live setiap hari gitu kan di jam-jam tertentu harus mempromokan sambil jualan barangnya. Nah, dirimu nggak gitu ya? Nggak, iya. Ya kan ada kesibukan juga. Iya, betul, masih ada kesibukan yang lainnya. Iya sih, pintar-pintarnya ngatur waktu. Iya. Kadang-kadang kalau nge-live di mana di platform-platform apa ini jualan online itu kan apa ya menghabiskan waktu yang begitu banyak. Harus ya, fokus. Katakan misalkan sehari itu minimal 2 jam. Ya. Saya pernah tuh lihat yang kayak gitu. 2 jam terus kali berapa sesi dalam sehari gitu. Kamu nggak pengen nyoba yang gitu? Udah pernah nyoba. Tapi terbentur dengan waktu. Gitu. Iya. Jadi kan kalau pagi sampai sore saya fokus di sekolahan. Iya. Kemudian saya hanya punya waktu luang itu kalau malam. Iya. Itu waktu itu jam berapa waktu itu pas nge-live itu? Itu masih marak-maraknya nge-live itu ya dari habis maghrib. Terus sampai sekitar jam 9-an. Wow. Iya. Katakanlah jam 7 lah ya. Iya, jam 7. 2 jam. Sekitar 2 jam. Capek dong. Capek. Iya. Talentnya kamu sendiri? Iya, saya sendiri. Capek banget loh. Aku pernah mencoba. Ternyata capek ya mempromosikan atau jualan barang lewat online gitu nge-live gitu. Kita harus ngulang
apa ya, kata-kata yang sama, Iya, ya kan, spill barang, Iya, ya kan? betul banget. Dan barang yang ditawarkan itu kan terbatas, Iya. nggak boleh itemnya nggak boleh banyak gitu kan, paling hanya katakanlah 5 atau 3 barang gitu, Iya. 3 item. Kalau di atas itu kita yang capek harus Iya. ngafalin. Harus dihafalin dan diulang-ulang terus sih ya. Iya. Oh, pernah ternyata. Enjoy waktu itu. Kamu ngerasain enjoy nggak? Enjoy sih, tapi capek. Capek ya? Iya, capek dan waktu untuk keluarga itu berkurang. Iya. Terutama untuk anak. Iya, terutama untuk anak. Terus akhirnya karena ini Pak, berarti sudah waktu itu bikin studio dong di rumah. Iya, bikin tempat untuk live, untuk nge-live gitu. Kemudian kan karena kebentur sama waktu ya, jadi saya putuskan untuk lebih fokus ke reseller. Iya. Sempat ada. Nah, ini menarik ya. Keputusan kamu nge-live terus kemudian tidak nge-live itu sempat nggak dibicarakan sama suami gitu? Dibicarakan sih, tapi kalau suami itu membebaskan ya, intinya kamu mau nge-live ya ndak apa-apa, nggak nge-live ya ndak apa-apa, asalkan yang penting tetap menjaga kesehatan, seperti itu. Nah, pada waktu nggak nge-live lagi pasti ya kan eman-eman dong, alat-alatnya udah dibeli nih. Udah keluar modal ya. Iya, Berapa modal waktu itu ketika bikin studio apa live ya? itu? Ya kurang lebihnya sekitar 1 jutaan sih, nggak terlalu relatif masih murah terjangkau lah ya. Kan ada yang istilahnya semua harus perfect. Iya, sampai semua peralatannya. Iya harus perfect ya. Mungkin kalau pandangan saya itu yang penting berani mencoba dulu. Untuk peralatan itu bisa seadanya. Tinggal bagaimana kita mendesain. Gitu. Yes, keren. Nah, ada tim kreatif berarti untuk mendesain promo. Belum ada, saya sendiri semuanya. Iya. Keren. Belajar desain dari mana? Belajar desain otodidak juga sih, Pak. Pakai apa? Pakai Canva, iya. Canva sih mudah. Mudah, tinggal masuk-masukkan toh Dia ya. udah ada template ya. Iya. Gitu. Ya, keren. Itu dikerjain sendiri? Iya. Nggak, suami nggak ikutan? Suami itu fokus di konveksi. Wah, ini sama-sama takim nih. Iya. Iya, jadi kalau suami itu kita punya fokusnya masing-masing ya. Suami itu fokus di kesibukannya dia di konveksi. Kalau saya itu fokus di kesibukan saya, yaitu mengajar dan bisnis hijab itu. Kalau suami ngajar juga? Enggak. Iya. Cuman di konveksi. Cuma ya? di konveksi. Keren. Berdua bisnis semua. Nah, jadi gini, saya kadang pingin nanya saja ke kamu. Berarti mana sih pekerjaan yang domain berarti utamanya yang mana? Antara ngajar sama bisnis. Oke. Sebenarnya dua hal tersebut adalah dua hal yang tidak bisa diperbandingkan ya Pak ya. Untuk saat ini saya itu mengajar, saya niati untuk berkhidmah. Berkhidmah. Jadi saya ngajar untuk mengamalkan ilmu saya, berkhidmah lah ya, untuk akhirat. Ya. Kemudian untuk kerjaan itu saya fokus di bisnis saya. Untuk masalah cuannya gitu ya. Tapi keren, bener loh. Saya nganggep bener ya, karena gini, dulu yang namanya para pendahulu kita ya, katakan misalkan tokoh-tokoh yang menjadi guru bangsa, itu rata-rata mereka jadi guru setelah mereka tuntas dengan kehidupannya masing-masing. Mereka sudah nggak mikir soal ekonominya bagaimana. Artinya gini, tidak mengorbankan dunia yang begitu mulia itu. Pendidikan itu kan mulia. Nah itu sebagai
tempat untuk mencari cuan, bukan di situ. Iya, betul banget. Keren. Ya. Tapi aku sepakat, artinya ya cari cuannya di jalan lain, terus kemudian ngajarnya supaya nanti ketika kamu ngajar itu kan bisa bagi cerita ke Iya. anak-anak bahwa oh kemarin ibu nih bikin bisnis kayak gini, awalnya begini, terus nanti kan bisa ngajarin anak-anak yang sudah mulai agak bisa bernalar ya, step by step untuk gimana caranya mulai membuka bisnis. Iya, betul banget sih ya. Keren. Salut deh buat aku nggak kebayangin loh dirimu bisa sampai bikin bisnis kayak gini. Karena latar belakang dirimu itu kan selain aktif di organisasi, dulu waktu kuliah kan juga sempet aktif di teater, UKM, kan? ya di teater ya. Saya ini ketemu sama Kang Ribut ini di teater ya. Iya, kan biasanya kan orang anak-anak gitu. Tapi bukan kemudian itu menjadi kepastian ya, Iya. bahwa anak teater itu biasanya nggak mau bisnis dan lain sebagainya. Nyatanya banyak juga teman-teman Banyak. yang akhirnya Iya. ya bisnis. Saya pikir adalah cara kita untuk untuk bertahan hidup, Iya. ya kan? Sementara untuk yang lain-lain itu esensi Iya. memaknai hidup. Memaknai hidup, betul banget. Dan saya pun ketika saya melihat produk-produk saya itu, saya kadang itu memaknai bukan sebagai produk, Pak, tapi sebagai karya. Wes, Iya. mantap. Jadi ini karya saya. Ini bukan, kalau produk kan mungkin saya kurang begitu bisa menghargai karya saya ya. Tapi saya melihat ini, oh ini karya saya, sehingga saya itu ketika melihat produk saya itu ada kepuasan tersendiri di dalam hati saya. Oke, keren loh. Cara pandang kamu tentang bisnis kamu ini bisa saya katakan bahwa you are the artist. Artinya kamu adalah seorang seniman. Bisnis adalah cara kamu apa ya istilahnya, menyalurkan bakat seni. Iya, salah satunya. Iya betul banget sih. Karena emang saya suka seni ya. Itu ya, keren. Terus ini apa ya? Kalau saya tidak akan nanya soal omset dan lain sebagainya, itu rahasia dapur ya. Oke. Nah, tapi lebih ke ini, 3 tahun bertahan. Tantangan terberat selama 3 tahun di masa-masa yang apa? Di masa-masa ya, di masa-masa awal sih Pak, lebih di masa-masa awal. Jadi ketika di masa-masa awal itu saya kesulitan untuk memperkenalkan. Yang poin pertama itu memperkenalkan. Bagaimana sih memperkenalkan kepada konsumen bahwa di sana itu ada jualan hijab, bahwa saya itu jualan hijab. Itu memperkenalkan ke konsumen. Percaya kamu jualan gitu? Bukan nggak percaya, tapi nggak tahu kalau saya itu jualan hijab seperti itu Pak. Iya, jadi banyak yang nggak tahu ya itu. Yang poin pertama itu memperkenalkan, sehingga seperti yang saya ceritakan di awal ya, setiap pagi saya bawa keluar, setiap malam saya bawa masuk lagi. Itu salah satu cara untuk memperkenalkan dagangan saya kepada konsumen. Kemudian nggak sampai di situ. Apalagi? Yang poin keduanya setelah memperkenalkan itu menanamkan, menanamkan di konsumen bahwa brand atau toko hijab itu ada di Mbodren sana, bahwa brand kita itu bisa terkenang di pikiran konsumen, nancep banget. Oh ya, misal saya mau beli hijab nih, oh saya mau ke wadah hijab aja. Saya mau nyari hijab nih, oh saya ke wadah hijab aja. Lah itu yang sulit, menanamkan kepada konsumen itu. Kemudian nggak sampai di situ juga, ada lagi yaitu mempertahankan konsumen. Jadi para konsumen yang udah membeli hijab itu bagaimana sih caranya agar mereka setelah balik lagi membeli, iya jadi pelanggan tetap kita. Tipsnya gimana tuh supaya mereka jadi pelanggan? Ya, tipsnya mungkin kita bisa melakukan pendekatan secara psikologis ya Pak ya. Jadi ketika mereka datang itu kita sambut dengan ramah, kita tanya-tanya, nggak
seputar tentang dagangan saja. Oke. Kadang kita merambat ke ya katakanlah bisa basa-basi apa yang lain gitu, sesuai dengan tipikal pembelinya. Oh, Mm-mm. berarti harus dikenali dulu ya tipikal. Oh, ini model-model yang kayak Iya, ini nih. Oh, gitu iya, ya. tipikal pembelinya. Kemudian juga kita selalu berinovasi, hal-hal yang enggak pasaran, berinovasi hal-hal baru, mengikuti tren-tren masa kini. Oke. Ini tips penting banget nih. Ternyata berbisnis itu nggak cuman gimana bisa jualin barang terus kita dapat untung gitu kan. Iya. Tapi lebih pada bagaimana kita men-treatment pelanggan. Betul banget. Iya. Saya dulu itu pernah bilang ke seorang teman yang sampai hari ini belum pernah dia nggak setuju dengan cara pandang saya. Ketika itu saya ngomong bahwa bisnis itu hanya cara. Bisnis itu bukan tujuan ataupun bukan apa. Dia itu cuman sarana untuk bisa bersilaturahmi. Ya, betul banget. Ya. Kita bisa kenal dengan orang baru. Iya. Kita bisa menjalin persahabatan dengan orang yang sudah kita kenal sejak lama. Iya. Sambil kemudian jadi barang yang kita jual itu cuman sarana, bukan iya kan, dia cuman alat aja. Alatnya saja. Dan uang yang kita dapat, keuntungan yang kita dapat itu kalau saya kalau pikiran saya adalah bonus. Iya, betul banget. Dan dalam bisnis itu belum tentu kok Pak. Oh, itu mahal itu saya nyari ke tempat yang murah saja di sana mahal, itu belum tentu kayak gitu. Iya. Yang penting itu berarti treatment kepada konsumennya. Kalaupun di suatu tempat itu mahal, tapi ketika pelanggan itu puas, mereka bakal kembali lagi. Pastilah. Karena mereka ngerasa nyaman. Ya, yang penting kenyamanannya. Mereka merasa disambut dengan hangat dan ngerasa wah, ini kayak rumah keduaku nih. Iya. Nah, inilah. Itu yang kayaknya butuh waktu. Berapa lama kamu dirimu akhirnya menemukan formula itu? Sebenarnya sih sampai sekarang pun saya masih belajar menemukan formula-formula itu Pak. Jadi itu pun saya temukan setelah sambil berjalan ini. Dan ini juga mungkin belum selesai perjalanannya ya, mengamatinya itu belum selesai. Kalau soal branding sudah selesai. Kalau brandingnya juga belum sih, belum selesai. Karena kan kalau branding itu kita harus continue terus ya. Berarti selama ini branding apa hijab Wahdah hijab ini masih jalan terus ya? Masih terus berjalan. Sampai saat ini sudah apa ya? Kan kalau kita ngomong branding berarti kan ngomong impact, ngomong pengaruh gitu. Sudah sampai mana jangkauan pengaruh brand yang kamu bawa, yang kamu ciptakan? Kalau jangkauan pengaruh sih kemungkinan masih di sekitar Tirto ya, yang pastinya. Mungkin kalau ke luar itu ya paling nggak terlalu banyak kayaknya Pak. Karena juga saya maksudnya belum bisa terlalu mengamati nih sampai di mana sih nih jangkauan kita itu. Karena kan kadang kalau pembeli itu nggak mesti saya dari daerah sini beli ke sini gitu ya. Kitanya juga kadang nggak sempat nanya seperti itu. Pengen nggak seperti brand-brand yang gede gitu? Pengen sih, itu mungkin proyek ke depannya. Sekarang karena saya mikir bahwa terlalu sayang kalau kita ini hanya main lokal aja. Iya, betul banget. Iya. Saya malah berharap ada brand yang muncul di Pekalongan ini ya, yang ya emang sih sudah ada salah satunya. Saya tidak usah nyebut namanya, tapi semakin banyak kan semakin keren. Iya, betul banget. Itu PR kita selanjutnya ya. Ketika kita sudah lokal udah menguasai nih yang lokal ya, yang sepekalongan gitu, kita nanti insya Allah merambah yang lebih luas lagi. Harus. Kalau aku bicara bisnis itu memperluas jangkauan area atau jangkauan area jangkauan itu
bukan berarti menjadi penguasa ya, Iya. dalam konteks menggurita, meraksasa bisnisnya, tetapi lebih pada memperluas jaringan pertemanan. Betul sekali. Ya. Heeh. Nggak kerasa 1 jam. Oh iya. Karena kita asik mengobrol ya Pak ya. Jadi nggak Asik, kerasa kan? nih ya. Nggak kerasa, kan? Heeh. Padahal kamu tadi di lobby, wah aku harus ngomong apa nih? Iya, jadi bingung mau ngomong apa. Iya kan? Cara ketemunya itu Pak Ribut, beliau itu adalah dosen saya Gitu di teater ya. Masih jalan teaternya? Udah enggak sih, sekarang penikmat seni. Gitu. Iya. Tanggal 17 kayaknya ada acara tuh di Batang. Iya, di Ada Batam. rencana datang. Rencana ada rencana datang tapi Sekalian belum jualan tahu. hijab di sana. Nanti tak lobby itu sama Iya. panitianya ya. Iya, maksudnya gini. Kan kayaknya belum saya belum menemukan ya. Mungkin saya aja yang belum menemukan. Ada kedai kopi yang di situ disediakan gerai untuk jualan hijab. Itu peluang untuk Iya sih, betul banget. Iya. Iya kan? Betul. Iya kan? Sebenarnya peluang itu ada di mana saja, Iya, Pak. makanya Iya. coba deh. Sekarang yang namanya kedai kopi atau kafe, cewek banyak yang datang Iya, ke situ, yang nongkrong di situ. Why? Kenapa tidak dibikin apa ya, gerai khusus untuk hijab di situ? Iya ya. Betul ya, masukannya dari Pak Coba Ribut nih. deh, kamu masukin kafe-kafe gitu kan, dan dengan harga kafe kan lumayan. Iya, bisa lebih tinggi dari harga pasaran ya. Gitu. Iya 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 iya. Iya kan? Dapat ilmu baru nih. Ini peluang bisnis Iya, baru. betul banget. Oke deh. Ini Oke. satu itu yang kalau hotel udah lumrah. Tapi kafe deh kayaknya. Anak muda sekarang banyak yang nongkrong. Iya, di kafe. banyak banget. Sekarang kan di Pekalongan juga udah banyak banget kafe-kafe itu, Pak ya. Ya memang nggak bisa diharapkan untuk istilahnya kalau kita majang barang di kafe itu, nitip barang di kafe itu bisa laku dalam waktu 1 bulan berapa gitu. Tapi minimal untuk promosi. Iya, untuk branding ya. Iya. Kamu bikin gerai, pesen aja deh apa ya, kayak gawangan gitu ya. Iya. Nah itu di situ di atasnya ditulis atau di tengah ditulis Wahdah hijab. Iya. Bagus sekali ini ilmunya Pak Ribut nih, nanti kita realisasikan Pak ya, semoga bisa. Coba deh. Doakan ya. Coba deh. Iya iya. Kalau suami apa sih konveksinya? Baju. Bikinnya bawahan kayak kulot, rok gitu. gitu. Kalau bawahan agak harus ada pasangannya. Iya, harus atasannya. ada atasannya. Itu harus kerjasama. Iya, kerjasama dengan pihak ketiga ya. Jadi satu nanti. Jadi sepaket. Still keren. Oke, nah saya tidak akan mengatakan harapan ya. Iya. Kalau harapan itu pasti orang itu punya harapan, tapi paling tidak apa yang mau kamu lakukan Apa yang mau saya lakukan? dengan bisnis kamu? Oke. Apa ya? Mau ngembangin sampai ke sejauh mana? Gitu? Ya, kalau apa yang ingin saya lakukan sebenarnya banyak sih Pak ya. Angan-angan di otak saya itu banyak banget. Tapi entah itu mana yang terrealisasi kita belum tahu, hanya bisa berusaha. Ingin saya mengembangkan bisnis saya agar menjadi lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih bisa dikenal sama banyak konsumen. Oke. Gitu ya. Iya. Oke deh. Sukses selalu untuk kamu. Amin. Saya percaya deh dengan sepak terjang kamu masih sangat terbuka peluang untuk bisa lebih maju, sekalipun mungkin tantangannya sekarang sudah ada anak gitu ya. Tapi jangan jadikan anak itu menjadi alasan untuk membuat sepak terjang kamu akhirnya terbatasi. Justru dengan adanya keberadaan anak kamu itu bisa kamu jadikan dengan bisnis kamu, dengan aktivitas kamu, dengan aktivitas keluarga, suami gitu ya. Ajari dia untuk mulai dari sekarang tentang bisnis.
yang menanamkan sejak dini Ya, ya. supaya dia akhirnya punya apa ya, gairah, punya spirit untuk tidak bergantung pada orang, Iya, mandiri. mandiri. Dan dia punya kemauan ya. Kemampuan itu bisa dilatih, tapi kemauan itu loh. Iya, kemauan yang harus dari dalam diri sendiri ya. Itu kan susah latihan. Harus dari sejak dini dia dilatih untuk menjadi orang yang mandiri, sehingga dia tidak bingung lagi ke depan. Iya. Saya mau ngapain? Gitu loh. Ya sudah terarah gitu ya. Oke, thank you. Nia, Oke. sudah hadir di studio. Lain Terima waktu. kasih ya Pak Ribut. Lain waktu kita sambung lagi. Iya. Ya. Dan itulah kawan, obrolan kita seputar bisnis ya, inspirasi bisnis, dan semoga aja bisa menginspirasi Anda yang saat ini mungkin sedang bingung bagaimana memulai bisnis. Nah, bisa menemukan ide untuk bisa dieksekusi segera. Oke, dari studio FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, saya Ribut Alandi pamit untuk talk show inspirasi bisnis. Nanti dilanjut lagi untuk perjalanan Halo Kota Batik. Terima kasih Nia. Iya, sama-sama ya. Terima kasih juga Kang Ribut yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing kepada teman-teman semuanya ya. Mungkin ada satu pesan untuk teman-teman ya. Jangan pernah takut untuk mencoba dan beranilah keluar dari zona nyaman. Tuh, jangan pernah takut untuk mencoba. Selalu bikinlah diri kita itu bergelut dengan kegelisahan yang produktif, bukan kegelisahan yang bikin kita jadi cemas. Iya. Oke, itu dia obrolan kita di Inspirasi Bisnis. Saya akan kembali setelah yang mau lewat ini. Thank you.